Lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Horas madihita saluhutna, ruas nihuria nahina holongan. Di bagasan lasni roha, marsaor hita, marhite pertangyangan online di Bodarion. Anggiat ma di bagasan lasni roha hita, pasahaton pemujiota tu debata. Naing bongotot tama minggu pasiaho dung trinitatis. Nungalam bagas jalang ngol-ngol pakilala atta, pay may mahon hamamodjap ni sahit bolon virus corona si pangagoon. Alanii, say unang masadi hita majow guar ni Tuhani. Asa dipalua hita sian hagogotanon. Dibaheni, marsada ni roha mahita rabdoho dongatta na porsea tutuhani, mangaradoti hasadaon ni toddi atong tapuji ma tuhatta. Hamu amanami inanami dohot sude namarpungu di bagasat tabe, tapahibul maroha dohot pikiratta laho upuji ibana, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin.
Parange hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaun nadenggan, mar toruk ni roha situtu, mar labok jara mar labas ni roha. Haringgasson hamuma mangaradoti hasadaon ni toddi, pinadomu ni dame, ay sada do dagingi, jala sada do toddi, ay songoni do hamu tarjou di bagasan sada pakirimon di pajoni, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, hodo na mangukap dala Tuhan ngoluan, jala na majou hami tuhatiuron di bagasan barita na ulii. Sailehon jala patubu madihami haporsiaon na sitong di bagasan sada pakirimon tu Tuhan Yesus Kristus si paluay. Urupi mahami marparangin atama, hombar tu pajowon nang songgop tuhami. Martoruk ni roha si tutu, marlabok jala marlabas ni roha. Tabay mahaporsiaon nami ganupari, asalam togu. Lehon madihami holong ni roha na sumarpangasi, asa holong roha nami diho, doho didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahel lomo ni rohami. Say oloy ma Panginoon nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk dihita pertangyangan sadarion, ima na dienet sian dua raja-raja opat, aya 42 saat 24. Marsikat soring mahita majaha. Asa ahu natariho di bagasat Tuhani, huapoi mahamu, parangehon hamu manatama, hobar tu pajowon nang songgop tuhamu. Martoruk ni roha si tutu, marlabok jala marlabas ni roha, marsihahean di bagas roha kanaholong. Haringgasson hamuma mangaradoti hasadaon ni toddi, pinadomu ni dame. Ay sada do dagingi, jala sada do toddi, ay songonido hamu tarjow di bagasan sada pakirimon di pajone. Sada do Tuhan, sada do haporsiaon, sada do nang padidion. Sada do debata, amani sude, si gonggomi saluhut, si torusi, jaluhut jala si ingani saluhut. Alai tu ganup hitabedo di basa-basahon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus ima sahatna. Martua ma akan atumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Marede hita. Tuhan
martang yang mahita. Asini rohama dihamudot dame nasian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhutna nang dihamuak kamanami inanami diganup sektor marsada-sada. Firman Allah yang menjadi dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan sektor saat ini yang diambil dari kitab Keluaran pasal 16 dimulai dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-18. Marilah kita membacanya dengan respon Surya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungut-sungut adalah istilah atau kata yang diartikan sebagai sebuah tindakan mengeluh dan mempersalahkan Tuhan atau orang lain, suatu keadaan tertentu. Saudara-saudara, bersungut-sungut merupakan tindakan yang berkaitan dengan perbuatan mulut. Namun ada hubungan mendalam dengan apa yang terkandung dalam hati, sebab perkataan yang keluar dari mulut adalah berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, sungut-sungut termasuk dosa. Bersungut-sungut adalah reaksi spontan yang timbul karena ketidakpuasan, kekecewaan, ataupun kekesalan yang timbul akibat apa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ketidakmampuan mengatasi kekecewaan dan ketidakpuasan, maka timbullah reaksi bersungut-sungut. Reaksi ini biasanya dimiliki oleh pribadi
yang kurang bersyukur, yang tidak mampu menerima apa yang ada bagi dia, atau tidak pernah bersyukur karena sikapnya dan respon selalu negatif, termasuk juga masalah pandemi yang kita alami pada saat ini. Saudara-saudara, bangsa Israel terlihat bersungut-sungut manakala dalam pengembaraan mereka saya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, menemui tantangan dan juga halangan. Lalu mereka membandingkan situasi saat itu dengan situasi sebelumnya saat mereka dalam penindasan di Mesir. Itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering membanding-bandingkan dulu dan juga pada saat ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebiasaan ini sebenarnya adalah sebuah kebiasaan yang tidak baik, yang tidak perlu keluar dalam hati dan sikap kita, yaitu yang senantiasa membanding-bandingkan sebuah situasi saat ini dengan situasi sebelumnya, karena akan memperkeruh suasana ketika bangsa Israel hingga mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka itu bersungut-sungut. Itulah suatu hal kebiasaan adalah akibat kehilangan risiko atau rasio akal sehat mereka yang senantiasa membanding-bandingkan ketika mereka di Mesir, apa yang telah mereka rasakan, apa yang telah mereka alami. Setelah mereka keluar dari Mesir, ternyata mereka diperhadapkan berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan. Artinya, Allah kapan persoalan itu akan berakhir? Mereka membanding-bandingkan mereka di Mesir dan mereka juga di dalam perjalanan. Suasana yang berbeda. Pada saat mereka ditindas, diperbudak di Mesir, tetapi mereka menikmati makanan yang enak dan lain sebagainya. Dibandingkan mereka dalam perjalanan adalah senantiasa menurut pemahaman mereka sepertinya tidak ada yang mereka dapatkan sebagaimana mereka di Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan. Nah, untuk itu saudara-saudara, itu tidak perlu dalam situasi apapun, kondisi apapun, ternyata juga Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan masuk dalam padang gurun, masalah demi masalah mulai mereka hadapi. Selama 430 tahun mereka diperbudak, membuat mereka tidak siap ketika menghadapi tantangan atau masalah. Mereka tidak siap menerima dan juga mereka tidak mampu menghadapi ketika mereka dalam perjalanan memasuki tanah perjanjian. Walau banyak tantangan, walau banyak persoalan, walau mungkin seperti mereka kekurangan, tetapi Tuhan juga bekerja dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan. Ternyata Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka, memperhatikan kebutuhan mereka. Tetapi mereka malah sepertinya tidak memahami apa yang telah Tuhan lakukan
dan apa yang telah Tuhan lakukan terhadap kehidupan mereka. Itulah sikap manusia yang senantiasa tidak mampu mensyukuri, tidak mampu menerima apa adanya, apa yang telah Tuhan perbuat dan apa yang telah Tuhan lakukan. Tetapi mereka senantiasa disibukkan oleh sungut-sungut, atau mereka senantiasa merasa tidak puas, atau mereka merasa kecewa dan lain sebagainya. Tetapi secara de facto ternyata Tuhan juga bekerja, dan Tuhan juga senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah bekerja, mereka tidak akan pernah banting tulang, saudara-saudara. Tetapi Tuhan juga senantiasa berinisiatif sebelum manusia memikirkan akan kebutuhan. Ternyata Tuhan terlebih dahulu memperhatikan akan kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah merasa kekurangan. Walau mereka di padang gurun berjalan, melangkah, tetapi semuanya itu penyertaan Tuhan terhadap kehidupan mereka selalu hadir. Walau terik matahari, tetapi mereka tidak ada merasa kepanasan. Walau ada embun dingin, tetapi ada api yang senantiasa memberikan kehangatan terhadap kehidupan mereka. Saudara-saudara, ternyata Tuhan campur tangan dan Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan. Juga Tuhan memperhatikan akan kebutuhan mereka. Nanti itu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Kristus, kita juga sadar atau tidak sadar, ternyata Tuhan juga pasti memberikan dan juga pasti akan memperhatikan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan senantiasa peduli, sekalipun kita juga diperhadapkan dan juga mengalami situasi kondisi yang tidak menentu, apalagi dalam pandemi sekarang ini. Saudara-saudara, dalam pandemi ini banyak orang bersungut-sungut, bahkan banyak orang memperkeruh masalah, banyak orang menciptakan hoax, informasi yang tidak jelas untuk memprovokasi. Saudara-saudara, sungut-sungut tidak akan bisa, tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi mari kita dalam situasi yang apapun yang akan kita alami, mari kita bekerja, mari kita senantiasa berbuat yang lebih baik lagi. Lebih baik kita berbuat, lebih baik kita berinteraksi daripada bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itu tidak ada artinya. Itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Pekerjaan tidak akan pernah selesai orang-orang bersungut-sungut. Tetapi dalam situasi yang genting apapun, mari kita senantiasa bekerja. Dan lebih baik bekerja sambil berdoa daripada tidak berbuat. Pandemi atau PPKM yang telah diberikan oleh pemerintah itu mungkin salah satunya untuk mensiasati kita mengurangi orang-orang yang terpapar pandemi COVID ini. Dan kita tidak perlu bersungut-sungut, dan kita tidak perlu juga marah, emosi, atau menyalahkan pemerintah. Kita tahu saudara-saudara, Bapak Ibu, bahwa pemerintah itulah wakil Allah di dunia ini, memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, mereka sudah berpontang-panting bekerja, mereka sudah bersusah payah, bahkan Presiden sendiri pun ikut turun tangan, yang sebenarnya itulah tugas daripada pembantu-pembantunya dan juga pemerintah setempat. Tetapi ternyata juga Presiden kita juga tidak pernah tinggal diam. Artinya dia juga turut merasakan, sehingga dia langsung turun ke jalan, langsung memperhatikan seruan, penderitaan masyarakat Republik Indonesia. Jarang itu akan kita lihat. Tetapi dia juga ikut merasakan, sehingga dia senantiasa bekerja, berbuat
dan melakukan. Dia tidak seperti orang-orang, dia tidak akan pernah mendengarkan, dia tidak akan pernah merasa mengeluh dan sebagainya. Lebih baik berbuat, lebih baik bekerja daripada mendengarkan orang-orang yang bersungut-sungut, bahkan memprovokasi, menyebarkan hoax dan juga menyalahkan. Kita jemaat HKBP, khususnya jemaat HKBP Tuhan Selangkap, mari juga kita senantiasa, ya, tanpa harus bersungut-sungut, mari kita terima ini sambil berdoa dan kita beraktivitas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu pasti mungkin ada jalan Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Mungkin dalam pandemi ini itu juga bisa mengurangi penghasilan kita, pekerjaan kita, atau apa yang akan kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu yakin dan percayalah, serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan jangan bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Bangsa yang bersungut-sungut atau mengomel atas atau juga menggerutu, ya, merupakan bukti mereka yang tidak percaya kepada Allah. Mereka pikir Allah tidak sanggup melepaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi di padang gurun. Mungkin kita akan bertanya, apakah memang Tuhan tidak mampu lagi? Apakah Tuhan tidak lagi berkuasa lagi? Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan pandemi ini akan selesai? Mungkin kita sudah berkata, kami sudah jenuh untuk berdoa untuk Tuhan. Kapan kami didengarkan? Kapan doa kami ini didengar oleh Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, kita belajar dari sejarah ketika bangsa Israel 40 tahun mereka di padang gurun, mereka berputar-putar di situ, yang semestinya menurut sejarah itu di Mesir itu dapat mereka lalui perjalanan kaki hanya dalam seminggu menurut para ahli pada waktu itu. Tetapi mereka harus 40 tahun dalam perjalanan mereka di padang gurun supaya mereka sampai ke tanah perjanjian. Apa yang membuat Bapak Ibu? Apa yang mengakibatkan mereka itu harus 40 tahun menunggu sampai memasuki tanah perjanjian? Saudara-saudara, sejarah mengatakan, sejarah mencatat bahwa mereka itu menderita 40 tahun. Itu tidak lepas akibat daripada sungut-sungut mereka kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan Musa dan Harun. Mereka berkata, mereka menderita di padang gurun. Ketika mereka di Mesir menikmati makanan yang enak, tapi mereka sudah keluar dari Mesir perbudakan sampai di padang gurun, sepertinya Musa, Harun dan juga Tuhan disebut sebagai biang kerok, menjadi akhir, jadi salah satu mereka menderita. Saudara-saudara, mungkin kita juga selalu berkata demikian. Tanpa kita sadari, sering ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, ketika kita diperhadapkan berbagai macam tantangan, lalu kita mencari kambing hitam. Lalu kita menyalahkan orang lain. Lalu kita menyalahkan dan juga mengatakan bahwa ternyata ini adalah yang membuat kami menderita. Ternyata inilah yang membuat kami tidak kondusif. Ternyata inilah hal yang terjadi membuat kami sakit, menderita, miskin dan lain sebagainya. Tidak perlu kita mencari kambing hitam. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita berintrospeksi diri. Mari kita berkata dalam diri kita sendiri. Jangan seperti bangsa Israel menyalahkan Harun, menyalahkan Musa, dan juga menyalahkan Tuhan. Sepertinya mereka mempersalahkan Tuhan, Musa, Harun sebagai yang kerok. Akar masalah mereka membuat mereka menderita. Bahwa ternyata
Tuhan lebih dari situ telah mencurahkan, telah memberikan sesuatu yang lebih baik. Kebutuhan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga senantiasa membuat ukuran-ukuran, cukupkanlah untuk bagimu. Ketika Tuhan memberikan manna, cukupkan. Ada aturan-aturan. Ya. Berapa liter, berapa kilo, itu dicukupkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tuhan juga senantiasa mengingatkan, ya, carilah, bekerjalah sesuai kebutuhanmu sehari-hari. Ya, cukupkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kita tidak pernah merasa puas. Ya, kita pernah merasa cukup. Ya. Lalu kita juga mengesampingkan selagi masih bisa, lalu kita terus berupaya, ya, memperkaya diri kita sendiri. Kita terus berupaya bahkan mengumpulkan pundi-pundi kita, tetapi kita tidak pernah memperhatikan sekitar kita, warga kita, sesama kita. Bahkan warga kita, sesama kita masih memang harus, mereka harus kita topang, harus kita bantu. Kita juga harus bisa meringankan beban mereka. Tetapi Bapak Ibu, manusia tidak akan pernah berpikir, tidak akan pernah peduli terhadap sekitarnya. Yang penting adalah yang gue harus, ya, mengumpulkan harta, harus mengumpulkan pundi-pundi, ya, mempersiapkan pundi-pundi. Artinya adalah senantiasa, ya, yang penting dia sendiri yang cukup, ya, dia sendiri yang hidup, yang lain tidak perlu. Dia sendiri yang ingin kaya, sudah kaya, tetapi yang lain tidak pernah diperhitungkan. Saudara-saudara, harta tidak akan bisa membuat kita akan bahagia. Harta itulah bukan suatu jaminan. Tetapi kalau kita mampu mengatakan bahwa harta itulah titipan, tapi kalau kita mampu mau berbagi, kita harus juga bertanggung jawab, ikut merasakan apa yang dialami oleh teman. Maka kita pasti ada rasa peduli dan harus menjadi berkat bagi masyarakat dan juga bagi kita. Pada saat ini banyak orang rakus, banyak orang berupaya memperkaya diri sendiri. Kita sering mendengar, sering melihat apa yang terjadi. Pandemi ini dimanfaatkan, pandemi varian Delta ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang rakus dengan mengumpulkan oksigen, mengumpulkan obat-obatan dengan jual yang lebih berharga. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, dalam harga seberapapun demi untuk kesembuhan, kita mau membeli. Karena orang-orang yang para rakus, penumpuk oksigen dan obat-obatan, pasti akan berpikir, pasti akan laku. Dan itu juga akan mengumpulkan bagi dia. Saudara-saudara, orang-orang tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas, tetapi senantiasa merasa kurang. Orang senang, orang bangga mengumpulkan harta, orang bangga dengan menyimpan, menimbun obat-obatan ini, oksigen ini dan sebagainya. Orang bangga, tetapi orang tidak pernah menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan yang harus dihukum. Hukum dari dunia bagaimana? Undang-undang orang memperkaya diri sendiri, menumpuk ini dan sebagainya. Tetapi ingat, kalaupun kita saat ini dimanapun di dunia ini merasa lolos dan tidak tersentuh oleh hukum, sadarlah bahwa Tuhan punya mata dan juga Tuhan punya catatan
akan mencatat dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang senantiasa memikirkan untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berseru bahwa Tuhan senantiasa peduli, bahwa Tuhan senantiasa peduli. Nah, jadi Tuhan peduli kepada umatnya. Tuhan peduli. Karena begitu berharganya kita ini di hadapan Tuhan. Beda dengan binatang-binatang lain. Beda. Dan Tuhan tidak ingin mati kepada hewan, kepada binatang. Tidak akan mungkin Tuhan mau mati. Itulah kepedulian Tuhan. Tetapi Tuhan peduli kepada umat manusia sehingga dia mau mati untuk keselamatan kita yang telah berdosa ini. Untuk itu saudara-saudara yang kita kasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dikatakan tadi adalah Tuhan peduli kepada umatnya. Tetaplah berseru, ya, jangan bersungut-sungut, janganlah saling menyalahkan bahwa sungut-sungut itu adalah dosa, bahwa sungut-sungut itu adalah tidak membuat kita menyelesaikan akan masalah, tetapi akan malah memperburuk kita. Dan itu juga bisa membuat kita menjadi kurang sehat dan lain sebagainya. Bahkan akan senantiasa membebani kita menjadi orang yang sakit. Saudara-saudara, mari mengatasinya dengan menjadi pribadi yang selalu bersyukur tanpa membandingkan situasi saat ini dengan yang lalu. Oh dulu begini, oh dulu begini. Sekarang sudah berbeda dan sebagainya. Kan itu. Kita sering melihat, mendengar. Wah dulu zaman Orde Lama, zaman Orde Baru begini. Dan dulu zaman Pak ini begini. Tapi ini sudah begini dan sebagainya. Banyak orang senantiasa membanding-bandingkan. Ya. Nah, engko halakan lah jago nomor jamita. Anggo handa batabor jamita anak. Nuaing dang be. Itu tidak boleh membanding-bandingkan. Nah, soalnya ada pelayanan nak. Nuaing asing be. Kita tidak perlu membanding-bandingkan. Kalau kita mau membanding-bandingkan, ingatlah itu. Bahwa itu adalah awal kehancuran. Dan itu adalah awal perpecahan. Dan itulah kita lihat. Bangsa Israel menderita. Bangsa Israel dihukum oleh Tuhan karena 40 tahun. Adalah akibat daripada sungut-sungut dan juga senantiasa membanding-bandingkan di Mesir, di padang gurun, membanding-bandingkan Musa, Harun dan sebagainya. Tetapi ternyata adalah sesuatu yang tidak baik. Bahwa yang harus kita sikapi dalam situasi pandemi ini, atau mungkin di luar pandemi ini juga, kita harus mensyukuri, walaupun dalam situasi pandemi ini kita tidak bisa, kita terbatas beraktivitas, atau mungkin penghasilan kita juga semakin berkurang dan sebagainya. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan berhenti, bukan berarti bahwa Tuhan tidak senantiasa mendengarkan suara kita dan tidak memberkati kita. Kasih-Nya senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan itu saudara-saudara, bagaimana supaya tidak bereaksi dengan bersungut-sungut terhadap persoalan yang terjadi. Ya. Mari kita melangkah. Itu ada 3 yang harus kita simak. Ya. Supaya tidak bereaksi dengan bersungut-sungut terhadap persoalan yang terjadi. Ya. Pertama adalah kita harus mampu mengucap syukur. Ada suatu reaksi yang baik ketika diperhadapkan dengan persoalan yang kita tampilkan adalah ucapan syukur.
Itu artinya kita bisa menerima kejadian apapun, dalam situasi apapun, dengan diri yang datang dan teguh, atau di apapun dengan diri yang lapang dan teguh bahwa kejadian apapun itu baik, itu COVID atau apapun itu namanya, tetaplah senantiasa bersyukur daripada senantiasa bersungut-sungut. Kedua adalah kita harus mengingat segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita mengerti bahwa masalah itu hanya menjadi bungkus dari kebaikan terhadap Allah. Dalam setiap persoalan ada kebaikan Allah di dalamnya, dalam diri kita, untuk tidak usah bersungut-sungut, sebab kita akan menerima kebaikan di dalam masalah itu. Saudara-saudara, yang ketiga adalah kita harus hati-hati dengan mulut kita. Itu bisa kita lihat dalam Amsal pasal 18 ayat 24. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jika kita suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Untuk itu, hati-hati dengan perkataan kita ketika merespon suatu persoalan atau kejadian. Apa yang kita katakan akan berdampak dalam hidup kita. Mengenai perkataan harus hati-hati sehingga kita tidak mengalami dampak yang buruk. Karena itu, berjuanglah untuk tidak bersungut-sungut. Sebab itu bukanlah sikap orang beriman kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, tetapi tetaplah jadikan persoalan untuk senantiasa membangun imanmu dan teguh dan tetap beraktivitas. Sebab Tuhan akan memberkati. Sebab Tuhan akan mendengarkan orang yang berseru kepadanya. Tuhan akan mendengarkan orang yang senantiasa bekerja, beraktivitas daripada bersungut-sungut. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini atau varian Delta ini untuk senantiasa tetap berseru kepada Tuhan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap memakai masker. Dan serahkan semuanya itu. Sebab Tuhan akan senantiasa campur tangan, sehingga kita akan senantiasa dilancarkan, ditopang dalam perjalanan hidup kita apapun yang kita lakukan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik dan berguna. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan Tuhan. Firman yang telah kami dengarkan, sehingga akan senantiasa memotivasi kami untuk senantiasa beraktivitas daripada bersungut-sungut. Sebab sungut-sungut tidak akan memberikan buahnya hasil lebih baik, tetapi bekerja sesuai dengan penyerahan diri kepada Tuhan, pasti hasilnya dan buahnya akan dinikmati orang-orang yang senantiasa berseru dan menyerahkan semuanya itu. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12. Engkau berikan kesehatan, apa yang mereka konsumsi, Tuhan memberkati.
agar yang sakit sembuh dan juga jemaat yang bergumul Tuhan menguatkan menopang mereka sehingga kami dapat merasakan sukacita. Kami tidak bersungut-sungut dan kami senantiasa semakin teguh dan menyerahkannya kepada Tuhan. Pada malam ini kami serahkan hidup kami, Tuhan memberkati agar kami besok bangun, kami segar dan kami dapat beraktivitas. Ampunkan dosa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marida Mahita, sian nomor 656 ayat 1-2, Huhud Mahita Papungu Pelian mengumpulkan persembahan. Rap mahita mandok tangyang na pinunahon ni Tuhan Yesus Tuhita. Ale amanami na di banagijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saat malo menerham di banu tongaon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadaron hangluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa lidongan namar dosa Tuhami. Unak kami tungon pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, dohot hagugun, rodia sangapon saling lilingna. Amen. Saido dengani asi ni rohani tu ata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani bata ama, dohot parsor dito di porbadia matok tong madongan yang musudena. Amen. Amen. Di hamo kamam nami, ina nami, mulai ateba,
ala ilos di bahtahi tamar saur marhiti pertanyaan sektor ala ni saya di pasu-pasu di batama hata dong tol hasita jala ido nagebui mangapuli patuguhon haporsota laho mangluhon ulau-lota sigado pari hami atas senang parhalado pasahaton horas meta sudik